Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan percintaan untuk zodiak Taurus ya di bulan Desember 2025. Ini general reading percintaan bulanan untuk Taurus teman-temannya di Desember seperti apa sih Kak? Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Taurus di sini. Taurus sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Taurus di kartu yang pertama. Aku melihat untuk lika-likunya, serba-serbinya kehidupan percintaan kamu dulu ya. Secara general di bulan Desember ini memang ada kompetisi gitu. Jadi ada kompetisi cinta, saingan cinta, persiapkan dirimu ya. Hati-hati, semoga ini bukan orang ketiga ya. Karena ada orang yang berusaha dengan kepintarannya, kecerdasannya, kepandaiannya di sini ya untuk bersaing dengan kamu soal asmara. Terus juga ada ujian, rintangan-rintangan dalam kehidupan percintaannya Taurus, tapi juga ada semacam pelajaran-pelajaran bisa diambil dalam ujian tersebut, rintangan tersebut. Kalau berhasil melaluinya akan ada ekspansi ya dalam hubungan, perkembangan gitu, akan ada fase baru juga. Oke, tapi beberapa dari Taurus juga ada yang merasa tidak berdealing dengan seseorang sehingga menghindari untuk berkomunikasi, teleponan, ketemu dengan seseorang di sini, membuat batasan karena kamu masih marah sama seseorang akibat mungkin perbuatannya atau kata-katanya yang terlalu berlebihan ke kamu atau terlalu menyakitkan. Ada potensi kehadiran twin flame juga di bulan Desember ini. Ya, api kembarmu, seseorang yang kamu rasa kayak, wah kita mirip banget Kak. Kita kayaknya cocok banget, saling melengkapi, twin flames ya. Terus juga di bulan Desember ini aku lihat ada beberapa dari Taurus yang masih berusaha untuk healing inner child-nya juga di sini. Berharap sembari adanya fase baru lah gitu dalam kehidupan seorang Taurus. Terus juga aku lihat di bulan Desember ya, Taurus, beberapa dari kamu sepertinya ada yang masih terkenang akan masa lalu. Cuman ketika terkenang bukan berarti kamu ingin kembali ke belakang gitu ya. Kamu mengambil persepsi dan pelajaran-pelajaran akan hal-hal dari masa lalu, terutama kesalahan apa yang kalau bisa jangan terulang lagi buat ke depan, seperti itu. Oke. Jadi nggak ada yang istilahnya terlena sama masa lalu, enggak, mengambil pelajaran ya. Selanjutnya mari kita lihat dari sisi tarotnya di sini ya. Teman-teman Taurus, gimana percintaanmu di Desember 2025? Taurus cukup panjang nih teman-teman. Taurus. Oke, mungkin yang pertama di sini kita akan cek dulu energi utama untuk percintaanmu di bulan Desember ini. Energi utama kamu aku lihat sih ini energinya tentang kedamaian dan janji dalam hubungan, dalam cinta. Janji yang diberikan atau seseorang memberikan janji sebenarnya harusnya tentang kedamaian dalam kisah cintanya kamu yang akan istilahnya menjadi energi utama kamu lah di Desember ini. Adanya ketenangan, kedamaian, dan janji gitu, janji-janji yang dibuat. Terus yang kedua, gimana perasaan terdalammu di bulan Desember ini? Apa yang sebenarnya kamu rasakan soal kehidupan percintaan kamu Taurus, atau soal hubungan kamu tanpa kamu sadari di sini? Apa yang kamu rasakan sebenarnya tentang kesempatan? Kamu merasa bahwa dalam cinta seharusnya ada banyak kesempatan untuk kita itu bisa bahagia, bisa merasa beruntung, bisa merasa dimiliki, bisa merasa dicintai, bisa merasa bahwa cinta itu adalah suatu anugerah ya, bukan suatu musibah. Oke. Terus yang ketiga, gimana perasaan pasangan, crush ataupun seseorang terhadapmu saat ini gitu ya Taurus. Jika single, ini berarti menunjukkan energi seseorang yang mendekat ke kamu ya. Aku lihat perasaan pasangan mungkin mencoba apa ya, banyak bersabar,
dan terhadap kamu mungkin mencoba untuk banyak menahan emosinya, mengontrol dirinya untuk nggak marah, untuk nggak kesel gitu. Sabar ya. Apakah pasanganmu pemarah? Seorang yang pemarah bisa jadi, makanya banyak mengolah kesabaran gitu ya. Sedangkan energi seseorang yang mendekat terhadap kamu, sabar dalam mendekati gitu, nggak ingin terburu-buru, nggak, kesannya biar nggak terlalu memaksa juga ya, ingin ada keseimbangan gitu. Terus yang keempat, apa yang kamu harapkan dalam kehidupan percintaannya kamu ya di bulan ini? Beberapa dari Taurus berharap akan adanya perubahan, transformasi ya, atau hubungan yang diperbarui gitu situasi dan keadaannya ya. Karena mungkin ada suatu, bisa kejenuhan, bisa hal-hal yang mandek, stagnan dalam hubungan atau dalam kedekatan. Kalau single di sini, aku butuh ada perubahan Kak, jangan single terus Kak, seperti itu. Terus yang kelima, apa yang semesta ingin kamu sadari gitu tentang hubungan atau kehidupan percintaannya kamu Taurus. Apa yang semesta ingin kamu sadari adalah bahwa dalam cinta kita juga harus punya optimisme yang sama, layaknya seperti kita mengejar soal karir, bisnis ya, pekerjaan, kesuksesan. Cinta itu juga punya gitu loh ya. Cinta, hubungan itu punya tujuan untuk sukses juga loh. Jadi kamu jangan anggap sepele gitu soal asmara di sini, soal kehidupan percintaan kamu. Semesta juga ingin kamu itu optimis, jangan pesimis. Ini sama layaknya kamu mengejar karir soal cinta dan hubungan ini ya. Terus yang keenam, hal baik apa yang akan datang dalam kehidupan percintaan kamu di Desember Taurus? Salah satu hal baiknya di sini adalah mungkin yang menjauh sudah seharusnya menjauh dari kamu dan gak akan ngeganggu kamu lagi. Bisa jadi beberapa akan senang mendengar kabar ini, ya Kak, aku butuh ada perubahan, aku udah capek sama dia ya. Kalau bisa orang baru aja lah gitu. Terus yang ketujuh, apalagi tantangan utama dalam kehidupan percintaanmu di bulan ini? Aku lihat tantangan utamanya adalah gimana caranya kamu untuk bisa ngerestar semuanya, mengawali lagi dari awal gitu. Kondisi percintaan kamu yang udah lapuk di sini tolong diperbarui ya, perasaannya, hubungannya. Kalau mungkin di sini single, harus berani untuk membuka lembaran baru lagi ya, itu tantangannya. Terus yang kedelapan, kalau pesan untuk single apakah untuk percintaan single? Pesannya jangan terburu-buru ya, lambat asal selamat gitu. Mencari pasangan, cari jodoh itu bukan perlombaan. Cari yang senyamannya kamu, sekliknya kamu, secocoknya kamu. Ketika kamu menerima seseorang itu sudah yang full menerimanya gitu ya, bukan yang penerimaan yang setengah-setengah atau masih ada yang nggak enak, yang kayaknya aku bisa terima dia tapi nggak bisa keluarganya deh Kak, kayaknya aku bisa terima dia tapi aku kayaknya kurang klik sama ibunya, orang tuanya. Jangan ya, terima semuanya gitu. Kalau masih ada ganjalan di hati, cari yang lain lagi ya. Jangan terburu-buru menerima seseorang hanya gara-gara kasihan, umurku udah segini Kak, nanti nggak ada yang mau lagi. Capek Kak ngulang dari awal lagi ya, nggak apa-apa capek ngulang dari awal daripada kamu ketemu dengan orang yang salah, terus menikah dengan orang yang salah, terus kamu menderita seumur hidupmu. Buat apa ya, ngabisin waktu kamu kan. Lebih baik capek, nggak masalah ya. Oke. Terus yang kesembilan, apa pesan untuk yang berpasangan? Itu untuk yang single tadi ya. Yang berpasangan di sini intinya selama masih bisa dipertahankan hubungan, pertahankan gitu ya. Gagal itu biasa gitu. Yang masih bisa diperbaiki ya. Mengalah juga sesuatu yang bisa untuk dilakukan gitu, agar tidak memperkeruh suasana. Tapi juga di sini harus punya batasan ya, harus tahu kapan timing yang tepat untuk ngalah itu kalau kondisinya udah kayak gini gitu. Tapi kalau mempertahankan udah kondisinya seperti ini juga. Ada dalam hubungan itu juga harga diri pribadi yang tetap harus dipertahankan gitu. Karena di sini kamu nggak yang terlalu bucin dalam berpasangan sehingga mudah disakiti ya. Bertahan boleh, gagal itu biasa, mengalah itu biasa, tapi juga harus tahu timingnya ya.
Terus yang ke-10, saran dan arah dari semesta untuk kehidupan percintaan kamu di Desember Taurus. Kalau aku lihat sih sarannya tetap optimis, tetap semangat, tetap bebas dalam menentukan pilihanmu, tidak terkekang oleh apapun ya, dan hiduplah dengan gairah yang kamu miliki, kayak gitu, agar kamu bahagia. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya di bulan Desember. Zodiak untuk percintaan energi paling kuat ada Temperance, Sagittarius, The Dead, Scorpio. Apalagi Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.